Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarmu hari ini? Semoga tetap dalam kondisi sehat. Ketemu lagi dengan saya untuk pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan untuk kelas 10. Kita sudah masuk ke bab 2 di bagian yang kedua. Kalau kemarin kita membahas tentang wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, nah kali ini kita akan membahas tentang penduduk dan juga warga negara. Nah, silahkan yang kalian belum subscribe, silahkan di subscribe channelnya. Oke, dalam suatu negara, salah satu syarat terbentuknya negara yaitu rakyat. Selain wilayah, pemerintah yang berdaulat juga dengan pengakuan dari negara lain. Nah, di sini jadi rakyat memiliki peranan yang sangat penting dalam suatu negara. Di suatu negara, ketika kita ngomong rakyat, rakyat itu siapa? Ya, rakyat adalah semua orang yang berada di wilayah negara tersebut, siapapun itu orangnya. Nah, kalau kita lihat semua orang itu, nanti kita akan bisa membaginya menjadi beberapa. Yang pertama yaitu penduduk, yang kedua yaitu bukan penduduk, yang ketiga warga negara, yang keempat yaitu bukan warga negara. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama yaitu penduduk. Penduduk itu siapa sih? Penduduk adalah setiap orang yang berada di wilayah suatu negara dalam jangka waktu yang lama, itu bisa disebut sebagai penduduk. Sedangkan yang disebut dengan bukan penduduk adalah setiap orang yang berada di suatu wilayah negara dalam jangka waktu yang singkat. Contohnya siapa? Ya, turis asing, atlet, maupun orang yang sedang datang ke Indonesia atau ke negara yang lainnya. Kalau kita datang ke negara lain, maka kita bukan penduduknya negara sana kalau cuma sebentar. Nah, berikutnya, status berikutnya, kalau tadi penduduk dan bukan penduduk, yang berikutnya adalah warga negara dan bukan warga negara. Kalau warga negara adalah setiap orang yang berdasarkan status kewarganegaraannya, berdasarkan hukum yang berlaku, dia dianggap sebagai anggota negara tersebut. Ya, dia tinggal. Sedangkan yang bukan warga negara adalah setiap orang yang berada di situ, tapi secara hukum dia bukan, ya ingat, dia tidak termasuk secara hukum sebagai anggota negara tersebut. Contohnya gimana? Ya contohnya orang yang berada di Indonesia dalam jangka waktu yang lama, dia bekerja di Indonesia tapi bukan sebagai warga negara Indonesia. Ya, baik itu tadi penduduk, bukan penduduk, warga negara dan bukan warga negara. Nah, kalau di Indonesia, status kewarganegaraan Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006. Ini kalau undang-undangnya tentang kewarganegaraan. Tapi kalau dalam Undang-Undang Dasar 1945, kalian bisa lihat di pasal 26. Mulai dari ayat 1, ayat 2-nya juga. Ya, kalau ayat 3-nya nanti tentang penjelasannya. Kalau di ayat 1 yaitu tentang penduduk, ayat 2-nya nanti tentang ayat 1 dan ayat 2 di situ tentang penduduk dan warga negara. Nah, siapa saja yang berhak menjadi warga negara Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006? Yang pertama adalah setiap orang yang sebelum berlakunya undang-undang tersebut telah menjadi WNI. Artinya bagaimana? Jadi yang sebelum tahun 2006, sebelum adanya undang-undang ini nih, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, dia sudah menjadi WNI, maka dia tetap menjadi WNI. Berikutnya, yang kedua yaitu anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari ayah dan ibu WNI. Perkawinan yang sah yang bagaimana? Berarti yang diakui oleh negara. Ya, jadi si laki-lakinya WNI, ibunya WNI, ketika punya anak maka anaknya berhak jadi WNI. Yang ketiga, ini kebalikannya, yaitu anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah WNI dan ibu WNA atau sebaliknya. Ya, jadi di sini ayah atau ibunya salah satunya tidak berwarga negara Indonesia atau warga negara asing. Nah, anak itu tetap sah menjadi WNI, punya hak untuk menjadi WNI. Yang keempat, nah, anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ibu WNI dan ayah yang tidak memiliki kewarganegaraan atau hukum negara asal sang ayah tidak memberi kewarganegaraan kepada anak tersebut. Maksudnya bagaimana? Ada perempuan WNI menikah dengan laki-laki, laki-laki itu tidak punya kewarganegaraan. Nah, maka ketika dia punya anak, maka anaknya jadi WNI. Atau ketika seorang WNI perempuan menikah dengan orang asing, nikahnya sah ya, perkawinannya sah, terus punya anak. Nah, tapi ketika anak itu lahir, anak itu tidak mendapat kewarganegaraan dari negara sang ayah, si ayah, maka anaknya jadi WNI.
Poin yang kelima, yaitu anak yang lahir dalam tenggang waktu 300 hari setelah ayahnya meninggal dunia dari perkawinan yang sah dan ayahnya itu seorang WNI. Jadi gini misalnya, ada laki-laki WNI menikah. Ada laki-laki WNI menikah sama perempuan asing. Nah, ketika menikah sama perempuan asing, kemudian meninggal. Nah, si perempuan itu kemudian melahirkan anak. Kalau anaknya lahirnya sebelum 300 hari sejak meninggalnya si ayah itu, maka anak itu berhak jadi WNI. Ya. Kalau lebih dari 300 hari, maka anak itu tidak berhak jadi WNI. Walaupun si ibu tidak menikah lagi. Kenapa kok 300 hari? Ya logikanya saja. Perempuan kan mengandung seorang anak sampai melahirkan kurang lebih 9 bulan lebih. Nah, itu. Maka 300 hari. Kalau lebih dari 300 hari, maka ayahnya siapa? Ayo. Nah, tuh. Sekarang kita masuk poin berikutnya, yaitu anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari ibu WNI. Ya, ini yang lahir di luar perkawinan yang sah. Contohnya nikah siri. Kalau ibunya si perempuannya adalah WNI, kemudian punya anak dari perkawinan yang tidak sah secara hukum Indonesia, maka anak itu tetap berhak jadi WNI. Yang berikutnya, anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari ibu WNA yang diakui oleh seorang ayah WNI sebagai anaknya, dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak itu berusia 18 tahun atau belum kawin. Jadi begini, misalkan ada seorang laki-laki WNI ya melakukan perkawinan yang tidak sah dengan perempuan asing, kemudian lahir anak. Anak itu berhak jadi WNI kalau diakui oleh si ayah. Kalau tidak diakui oleh si ayah, maka dia tidak berhak jadi WNI. Tapi pengakuannya sebelum anak tersebut 18 tahun atau belum kawin. Kalau sudah di angka di atas 18 tahun, maka tidak bisa diakui dan dia tidak berhak jadi WNI. Ya. Berikutnya, anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia yang pada waktu lahir tidak jelas status kewarganegaraan ayah dan ibunya. Jadi ada orang asing, nggak jelas status kewarganegaraannya, tapi dia lahir di Indonesia, maka anaknya berhak jadi WNI. Ya, punya hak untuk jadi WNI. Yang berikutnya, anak yang baru lahir yang ditemukan di wilayah negara Republik Indonesia yang selama ayah dan ibunya tidak diketahui. Ya, contohnya anak-anak yang dibuang. Ya, anak itu kita nggak tahu ayah ibunya siapa, ketemunya di Indonesia, maka anak itu berhak jadi WNI. Ya. Berikutnya, anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia apabila ayah dan ibunya tidak memiliki kewarganegaraan atau tidak diketahui keberadaannya. Ya, ini hampir sama dengan poin I. Ya, jadi lahirnya di Indonesia, ayah ibunya tidak diketahui kewarganegaraannya apa, tidak diketahui keberadaannya, maka anak itu berhak jadi WNI. Ya, yang berikutnya, anak yang dilahirkan di luar wilayah Republik Indonesia dari ayah dan ibu WNI, yang karena ketentuan dari negara tempat anak tersebut dilahirkan memberikan kewarganegaraan kepada anak yang bersangkutan. Jadi, ketika kamu misalkan WNI menikah sama WNI, lagi kerja di luar negeri, punya anak, kalau nikahmu sah dan maka anakmu berhak tetap jadi WNI walaupun tidak dilahirkan di Indonesia. Yang terakhir yaitu anak dari seorang ayah atau ibu yang telah dikabulkan permohonan kewarganegaraannya. Kemudian ayah atau ibunya meninggal dunia sebelum mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia kepada negara, bukan pada pasangan ya, pada negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, maksudnya bagaimana? Jadi gini nih, ada orang asing. Nah, kemudian mereka melakukan permohonan kepada negara kesatuan Republik Indonesia untuk menjadi WNI. Kemudian disetujui oleh pemerintah negara kita, disetujui untuk menjadi WNI. Nah, itu orang tersebut belum jadi WNI kalau dia belum menyatakan sumpah setia. Nah, misalkan kejadiannya begini, ada orang asing ingin jadi WNI, sudah disetujui. Nah, belum sempat menyatakan sumpah setia, ternyata dia meninggal. Maka anaknya, kalau dia masih kecil, belum berusia 18 tahun, maka berhak juga untuk jadi WNI. Baik, itu beberapa orang yang berhak jadi WNI berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke asas-asas kewarganegaraan. Nah, secara umum, ya, untuk menentukan suatu kewarganegaraan seseorang, ya, beberapa negara memiliki asas. Ya, secara umum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu asas jus soli dan asas jus sanguinis.
Apa itu asas Yusoli? Apa itu asas Jus Sanguinis? Asas Yusoli yaitu penentuan kewarganegaraan seseorang berdasarkan tempat kelahiran. Ya, maksudnya gimana? Jadi misalkan begini, negara A menganut asas Yusoli. Suatu negara menganut asas Yusoli, maka siapapun yang lahir di negara itu, maka anak tersebut berhak jadi warga negara tersebut. Ya, kalau negara A menganut asas Yusoli, berarti yang berhak jadi warga negara A adalah yang lahir di negara A. Sedangkan asas Jus Sanguinis yaitu penentuan kewarganegaraan seseorang berdasarkan garis keturunan. Jadi misalkan begini, ya, negara A menganut asas Jus Sanguinis. Siapa yang berhak jadi warga negara A? Yaitu keturunan warga negara A. Ya, siapa? Keturunan warga negara A. Ya. Tuh, silakan diingat. Yusoli, tanah, sangu berarti orang tua. Berikutnya, kalau Yusoli dan Jus Sanguinis ini diterapkan secara rigid atau kaku, maka akhirnya bisa menyebabkan beberapa kemungkinan masalah. Yang pertama yaitu apatrid, yang kedua yaitu bipatrid. Apa itu apatrid? Apatrid yaitu keadaan di mana seseorang tidak memiliki kewarganegaraan. Kalau bipatrid yaitu keadaan di mana seseorang memiliki dua kewarganegaraan. Ya, memiliki dua kewarganegaraan atau berkewarganegaraan ganda. Kok bisa terjadi? Ya bisa. Contohnya begini nih, kalau apatrid. Ya, kalau apatrid misalkan ada orang ya dari warga negaranya negara menganut asas Yusoli. Kemudian dia lagi jalan-jalan di negara yang menganut asas Jus Sanguinis. Kemudian melahirkan anak di situ. Maka anaknya tidak punya kewarganegaraan. Kok bisa? Ketika dia lahir, anaknya di negara Jus Sanguinis. Ditanya warga negara mana? Warga negara sana. Ya sana silakan diurus. Ketika diurus di sana, lahirnya di mana? Di sana. Ya nggak bisa. Itu ketika apatrid terjadi kalau ada Yusoli dan Jus Sanguinis diterapkan secara rigid atau kaku. Nah, sekarang dalam menentukan status kewarganegaraan seseorang, ya, ini biasanya ada dua stelsel. Yang pertama yaitu stelsel aktif, yang kedua yaitu stelsel pasif. Aktif itu apa? Aktif itu bergerak. Berarti seseorang untuk mendapatkan kewarganegaraan dia harus melakukan sesuatu. Ya, melakukan tindakan hukum tertentu. Itu yang namanya stelsel aktif. Jadi seseorang untuk mendapatkan kewarganegaraan dia harus melakukan tindakan hukum tertentu. Kalau stelsel pasif, berarti seseorang tanpa melakukan apapun, dia sudah mendapatkan kewarganegaraan. Ya, contohnya siapa? Ya kita nggak usah ngapa-ngapain, sudah menjadi warga negara Indonesia. Ya, kamu otomatis sejak lahir sudah menjadi warga negara Indonesia. Nah, selain itu, ada dua hak yang dimiliki oleh setiap orang, yaitu hak opsi dan hak repudiasi. Hak opsi itu apa? Yaitu hak untuk memilih kewarganegaraan. Kalau hak repudiasi yaitu hak untuk menolak kewarganegaraan. Hak opsi bagaimana? Yaitu ketika kamu punya dua kewarganegaraan. Misal nanti kamu menikah sama orang asing, anakmu punya dua kewarganegaraan, maka harus milih salah satu. Itu yang namanya hak opsi. Kalau hak repudiasi apa? Menolak. Misalkan kamu jadi orang penting, ditawari menjadi warga negara asing, ya, suatu negara. Kamu berhak untuk menolak itu. Nah, ya. Selanjutnya. Nah, menurut penjelasan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, Indonesia menganut asas yang mana? Asas yang digunakan di Indonesia itu asas Jus Sanguinis. Ya, Jus Sanguinis berarti berdasarkan keturunan. Nah, yang berikutnya adalah asas Yusoli terbatas. Maksudnya terbatas mana? Ya, khusus anak-anak yang lahir di Indonesia, tapi contoh yang tadi sudah dijelaskan di awal, yaitu misalkan orang tuanya tidak diketahui keberadaannya atau warga negaranya tidak jelas. Oh, yang berikutnya yaitu asas kewarganegaraan tunggal. Maksudnya apa? Di Indonesia hanya menganut satu kewarganegaraan. Ya, tidak boleh ada dua kewarganegaraan. Lalu ada asas kewarganegaraan ganda terbatas. Maksudnya bagaimana? Jadi setiap anak ya atau orang di Indonesia punya, memang ada yang memiliki dua kewarganegaraan ganda, dua kewarganegaraan atau kewarganegaraan ganda, tapi itu terbatas hanya sampai umur 18 tahun. Ketika dia di umur 18 tahun maka dia harus memilih salah satu.
Mungkin itu terkait dengan asas-asas kewarganegaraan. Nah, tadi saya sudah menjelaskan terkait dengan asas kewarganegaraan. Sekarang tugas untuk kalian. Yang pertama, analisislah kasus ini. Yang pertama yaitu jika negara A menganut asas jus soli, lalu siapa saja yang berhak untuk menjadi warga negara A? Yang kedua, jika negara B menganut asas jus sanguinis, siapakah yang berhak menjadi warga negara B? Siapa saja? Yang ketiga, jika ada seorang anak dilahirkan di negara A, nah negara A itu menganut asas jus soli, sedangkan orang tua anak itu berkeluarga negaraan negara B, dan negara B menganut asas jus sanguinis. Lalu bagaimanakah status kewarganegaraan anak tersebut? Yang keempat, kasus yang keempat yaitu kebalikannya. Jika ada seorang anak dilahirkan di negara B menganut asas jus sanguinis, sedangkan orang tuanya berkewarganegaraan negara A. Nah, negara A menganut asas jus soli. Lalu bagaimana status kewarganegaraan anak tersebut? Silakan dijawab, kerjakan, kirimkan ke guru masing-masing. Baik, itu saja dari saya. Terima kasih, semoga sehat selalu. Banyak salahnya saya mohon maaf. Yang belum subscribe, silakan di subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.